66. Menghadapi masalah seperti ini, timbul sepercik emosi dalam hati Bagas. Usahanya selama 6 tahun ini, akhirnya terkalahkan oleh kenyataan. Di detik sebelumnya mereka mengatakan kalau dia tak pantas untuk mereka, tetapi di detik terakhir saat mereka melihat uang 10 miliar di tangannya, dengan sekejap mereka malah balik ingin kembali padanya. Bagas merasa ini sangat lucu, hanya dalam sekejap, dia bisa melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari keluarga ini. Bagas menatap Farah dengan tatapan yang biasa saja, lalu dia berkata, "Kita sudah putus, kembalikan ponsel itu padaku, selanjutnya kita semua berjalan di jalannya masing-masing saja." Raut wajah Farah pun berubah, mengira seolah dia akan mencubit Bagas sampai mati, dan berpikir selama dia masih bisa mengaitkan jarinya, dia pasti akan bisa menarik Bagas ke sisinya lagi. Mendengar ucapan itu, Farah langsung berkata, "Kamu ternyata memang tak serius mencintaiku." Bagas tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju ke depan, dan segera merebut ponselnya. Lalu dia menghela napasnya sambil berkata, "Kamu bilang aku tak mencintaimu, selama 6 tahun ini, aku sangat setia denganmu. Kamu bilang ingin rumah dengan atas namamu, aku setuju. Lalu kamu menginginkan uang 2 miliar, hanya demi ingin membelikan adikmu itu rumah, aku memang tak sanggup untuk itu. Di kondisi yang seperti ini, kalian bahkan sama sekali tak memberiku keringanan sedikit saja, aku benar-benar tak bisa memberikan uang itu. Tetapi sekarang kamu sudah punya uang," ujar Farah. "Bagas, ayo kita menikah dengan baik-baik." Bagas pun hanya bisa tersenyum, dan air mata pun seketika jatuh dari matanya. Dia menatap Farah dan dengan nada datar berkata, "Barusan saja, hatiku merasa kecewa, benar-benar kecewa. Ternyata kamu ingin menikah bukan karena aku, tetapi kamu ingin menikah hanya karena uang." Bagas pun membalikkan badannya. Farah masih ingin membalas perkataan Bagas, namun Damar pun mengangkat alisnya dan berkata, "Sudahlah, kalian pergi saja. Sekarang justru kamulah yang tak pantas dengan saudaraku ini." Raut wajah ayah Farah pun ikut berubah. Damar pun segera merangkul bahu Bagas dan berkata, "Sudah tak usah peduli dengan orang seperti mereka, kita pergi saja." Lalu dia pun segera menarik tangan Bagas dan berjalan menuju pintu gerbang. Mereka berdua pun pergi berjalan tak tahu arah, lalu Bagas pun menghela napasnya dan berkata, "Damar, terima kasih ya untuk barusan, tetapi sekarang aku jadi mengerti, setelah melewati kejadian itu, sekarang perasaanku jauh lebih baik." Damar menepuk-nepuk bahu Bagas dan berkata, "Jangan mau diperdaya oleh wanita, selama kamu masih bisa dengan sadar mengontrol dirimu sendiri saja itu sudah bagus." Ya, Bagas pun menyeka sisa air matanya, bisa dilihat bahwa Bagas sudah banyak berkorban salam hubungannya itu. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Kamu kasih tahu aku nomor rekeningmu, aku akan kembalikan lagi uangmu barusan." Damar dengan tersenyum berkata, "Kamu ini ngomong apa? Kamu pikir barusan itu cuma bercanda? Aku memang serius, besok aku akan membawamu bekerja." "Kamu, beneran punya perusahaan?" tanya Bagas keheranan. Damar menganggukkan kepalanya, "Untuk apa aku menipumu? Lagi pula apa yang aku ceritakan padamu barusan juga memang benar adanya, sebenarnya aku selama bertahun-tahun tidak mendekam dalam penjara." Bagas nampak curiga, dalam hatinya timbul perasaan yang bergejolak. Damar mengerti dia perlu waktu untuk bisa mencerna segala kesulitan ini. Bagi orang biasa, tiba-tiba mempunyai uang 10 miliar ibarat mungkin sudah bisa membeli roti isi sebesar dunia. Damar pun terkekeh dan menatap Bagas. "Sudah jangan terlalu dipikirkan, sini aku kasih nomor WhatsAppku. Lalu nanti coba telepon aku untuk tes kontak, aku sekarang ada sedikit urusan, jadi tak bisa temani kamu lagi. Aku besok akan mengontakmu ya." "Iya, siap," ucap Bagas memberikan ponselnya. Setelah Damar mengetik nomor WhatsAppnya, dia tersenyum sambil menatap Bagas, lalu berbalik dan kembali berjalan pulang. Dia sengaja memberikan Bagas waktu untuk menenangkan diri. Lalu setelah kembali, dia segera berjalan menuju ke rumah tantenya itu. Setelah dia sampai depan pintu rumah tantenya, ayahnya sepertinya sengaja membiarkannya masuk dengan membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Jelas sekali terlihat banyak orang dalam rumah tantenya dan terdengar suara orang yang cukup ramai. "Hei, Rudy, sebenarnya aku tak bermaksud apapun, tetapi mengingat kasus kejahatan Damar itu, sebenarnya aku agak sedikit tak nyaman. Coba kamu telepon dia, suruh dia jangan dulu datang, sedang ada banyak keluarga di sini."
Yang sedang berbicara itu adalah suami dari tante tertuanya yang bernama Rani Prameswari. Keluarga ibunya terdiri dari 3 perempuan bersaudara. Ibunya merupakan anak kedua, bernama Maya Prameswari. Sedangkan satu lagi merupakan adik dari ibunya yang bernama Nita Prameswari, yang merupakan tante termudanya. Jadi bisa dibilang yang baru saja berbicara itu merupakan om tertuanya. Ya betul itu, Kak, sambung tante termuda Damar. Lalu juga terdengar lagi suara yang berkata, kamu juga tahu, dari dulu aku sangat menyukai Damar, tapi kita pun tak menyangka ternyata anak itu akhirnya bisa berbuat tindakan melanggar hukum. Hari ini adalah hari ulang tahunku, semua anggota keluarga juga sedang berkumpul. Mendengar berita kebebasannya dari penjara memang berita yang baik, tetapi setelah dia sampai di sini, yang lainnya bagaimana bisa bergaul dengannya? Adikku. Pada saat itu, terdengar suara dari seseorang yang wajahnya cukup kusut. Damar, dia pasti telah difitnah, dia anak yang seperti apa kita semua pun sudah tahu. Dia mana mungkin bisa berbuat seperti itu. Jelek, pada saat itu, terdengar suara pintu rumah yang tiba-tiba tertutup. Lalu Tante Rani pun kembali berkata, Maya, Rudy, sebenarnya ini hanya prasangka saja, kasus Damar itu, kami semua pun ikut terlibat. Dan kasus itu merupakan kasus yang cukup besar di kota LH. Pada saat itu kami memiliki hubungan dengan Damar dan itu membuatku kehilangan gaji dari pekerjaanku dan kamu pun tahu itu. Kepulangan Damar merupakan berita yang baik, tetapi sebaiknya kamu telepon dia dulu saja, suruh dia untuk jangan dulu datang. Ya, dari awal kasus itu sudah cukup membuat kita malu. Lalu dari dalam, terdengar sayup-sayup suara. Damar berdiri terpaku di sana, dengan wajah cemberut. Dia sudah memikirkan hal ini, kepulangannya dia ke kota LH, apakah saudaranya maupun temannya, semuanya pasti memiliki prasangkanya masing-masing. Hanya saja dia tak habis pikir, setelah 9 tahun berlalu, prasangka itu masih terasa mendalam seperti ini. Damar itu benar-benar difitnah, dan bahkan jika itu benar, setelah 9 tahun berlalu, apa kalian pun masih tak sudi untuk memberikannya kesempatan kedua? Ujar ayah Damar, Rudy, kamu lihat saja sikap keluarga kita, bukannya kita tak sudi, tetapi dia dari awal memang sudah berbuat salah, balas Rani. Nita pun mengerutkan dahinya berkata, Kak Maya, lebih baik segera telepon dia. Karena terutama sekarang banyak saudara-saudara kita sedang berkumpul dan jangan sampai membuat mereka tak nyaman. Begini saja, besok aku akan pergi menemuinya, selain itu aku akan coba baik-baik menawarinya pekerjaan, menurutmu bagaimana, Kak? Walaupun kakak merupakan seorang presidir, tetapi bukan berarti dia tak punya sedikit hak pribadi, kan? Damar yang sedang berada di luar pintu pun seketika raut wajahnya menjadi kusut saat mendengar mereka sedang berdiskusi. Tak lama kemudian, karena menuruti saran dari mereka, akhirnya ponsel Damar pun berdering. Dia menghela napasnya dan memaksakan senyum di wajahnya. Halo, ayah. Halo Damar, suara ayahnya terdengar agak lemas. Ayah, aku sepertinya hari ini tidak bisa datang ke sana. Barusan aku bertemu dengan Bagas, temanku semenjak TK dulu. Dia mengajakku untuk pergi makan bareng, dan aku tak bisa menolaknya, ujar Damar sambil tersenyum. Dia tak mau membuat ayahnya merasa tertekan. Ayahnya yang mendengar itu pun menghela napasnya lega dan berkata, ya sudah kalau begitu, setelah selesai makan kamu cepat pulang ya. Ayah juga setelah selesai makan dari sini akan segera mengajak ibumu pulang juga. Ibumu itu saat mendengar kabar kepulanganmu, dia bahagia tak kepalang. Damar menganggukkan kepalanya, ya, ayah, kalau begitu aku tutup teleponnya ya. Lalu dia pun segera menutup teleponnya. Dia melihat ke arah pintu rumah yang ada di hadapannya. Dia menghela napasnya lalu berjalan berbalik menuju lift. Setelah meninggalkan kawasan rumah tantenya, dia berjalan di sisi jalan sambil melihat suasana kota LH yang besar ini. Dia saat itu merasa menjadi asing dengan kota ini, bahkan dia tak tahu sedang ada di mana. Harus bisa memanfaatkan waktu baru bisa, kalau tidak prasangka-prasangka itu aku selalu mengelilingi mereka, ujar Damar. Dia sudah merasa bodoh amat tentang omnya dan juga anggota keluarga lainnya yang meremehkannya. Tetapi dia juga tak ingin jika kedua orang tuanya menjadi tertekan karena hal itu. Dia mencegat sebuah taksi dan berkata, pergi ke bar. Pergi ke bar yang di mana? Tanya sopir taksi itu. Terserah, cari bar yang di mana saja, ujar Damar. Sopir taksi itu pun seolah mengerti dan segera melajukan mobilnya. Setelah setengah jam berlalu, mereka telah sampai di tempat yang dituju.
Taksi itu pun berhenti, dan sopir itu pun sambil tersenyum menatap ke arah luar dan berkata, di sini merupakan salah satu bar terbaik yang ada di kota LH. Damar melihatnya sekilas, bar itu bernama Flow Fire Bar. Damar segera menuruni taksi dan membayar argonya, lalu berjalan masuk ke dalam bar itu. Tetapi saat itu baru saja lewat jam 7 malam, tidak terlalu banyak orang yang ada dalam bar. Damar yang sudah berada di dalam pun segera memesan tempat. Lalu dia langsung mendudukkan dirinya di sana, lalu memesan banyak bir, dan hanya sibuk meminumnya sendirian. Bersambung, 67. Di atas panggung bar itu, ada seorang wanita cantik yang berdiri di sana, tangannya memangku sebuah gitar, dan dia mulai bernyanyi beberapa lagu sedih. Seiring berjalannya waktu, orang-orang pun mulai banyak yang berdatangan, wanita di atas panggung yang bernyanyi pun mulai mengakhiri penampilannya. Di atas panggung mulai dimainkannya musik DJ dan terdengar sambil diiringi beberapa musik yang energik. Di lantai dan seorang-orang pun mulai ikut menari mengikuti irama musik. Bar ini seolah telah hidup, banyak muda-mudi yang mulai terbawa suasana dan mulai menari dan melompat-lompat. Damar lebih memilih duduk di pinggir panggung dan tidak ikut menari dengan mereka. Dia dengan santainya menenggak birnya. Sebenarnya Damar tidak ingin mabuk, tetapi saat mendengar saudara-saudaranya yang berprasangka buruk dengannya, dia jadi ingin pergi minum bir. Lalu pada saat itu tiba-tiba seorang wanita bergaun hitam tiba-tiba duduk dan dia mengambil gelas di mejanya, lalu menuangkan bir milik Damar ke dalam gelas itu. Dia tak mengucapkan sepatah kata apapun, dan langsung menenggak segelas bir itu sendiri. "Nona, ini sepertinya bir milikku," ujar Damar menatap wanita itu. Saat menatapnya, hati Damar cukup terkejut karena ternyata wanita ini cantik juga. Wanita ini berbeda dengan wanita lainnya dengan riasan tebal yang ada dalam bar ini, dia bahkan terlihat tak merias wajahnya, gaun hitam yang dikenakannya terlihat menutupi seluruh tubuhnya tanpa celah. Mendengar ucapan Damar, dia hanya melihat Damar sekilas dan berkata, "Nanti aku akan membayarnya, lagi pula bukannya semua pria seperti itu. Mereka hanya melihat tubuhku saja, kan? Tunggu sampai aku mabuk. Saat itu aku akan berikan kamu kesempatan." Dia berbicara dengan agresif, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Damar hanya tersenyum dan tak merasa keberatan, lagi pula dia barusan hanya bicara basa-basi saja. Setelah menenggak satu gelas, wanita itu seakan tak puas dan kembali menuangkan birnya lagi. Setelah menenggak penuh bir itu, wanita itu menatap Damar dan mencibir, pria memang tak ada baiknya. Damar tak memedulikan ucapan wanita itu, duduk sendirian di sana, membuat suasana di meja mereka terasa sangat aneh. Damar dan wanita berbaju hitam itu duduk berseberangan, dan tak duduk berdekatan. Mereka sibuk dengan minumannya masing-masing, dan juga tak saling mengobrol. Wanita itu sambil menenggak beberapa gelas bir, sambil mengumpat beberapa kalimat yang baginya tak ada pria yang baik di matanya. Damar menduga kalau sepertinya wanita ini baru saja putus cinta. Tetapi Damar sendiri tak mau peduli. Dia mengalihkan pikirannya, dan menunggu saat minumannya telah habis, lalu dia akan pulang ke rumah. Tak berapa lama, tiba-tiba beberapa orang dengan tergesa-gesa mulai mendekati mejanya. Salah satu di antaranya segera mendekati wanita berbaju hitam itu dan berkata, "Vivi, akhirnya aku menemukanmu." Wanita yang dipanggil Vivi itu nampak pandangannya sedikit kabur karena dia telah minum-minum. Dia mendekap botol birnya dan mendongak melihat ke arah seorang pemuda di depannya dan mengumpat, "Apa kamu bisa pergi dari hadapanku?" "Vivi, maafkan aku, sungguh aku minta maaf. Aku salah," ujar pemuda itu dengan cepat. "Walaupun kamu tak mau memaafkanku, tapi kamu jangan sampai kabur ke bar dan dengan bebasnya mencari seorang pria untuk pergi minum bersamamu." Lalu pemuda itu menatap ke arah Damar, dan ekspresinya seketika berubah. Damar langsung menoleh dan dia merasa seperti kenal dengan pemuda ini. Setelah beberapa saat, dia mulai mengenali siapa pemuda ini. Dia adalah Nico, dia termasuk ke dalam kelompok keluarga Tandialo di kota LH, sama seperti Diska. Tetapi mereka hanya masuk ke dalam garis keturunan saja, dia dengan keluarga Diska perbandingannya seperti bumi dan langit. Tetapi kelompok keluarga ini, walaupun hanya dalam satu garis keturunan, namun kedudukannya tetap di atas rata-rata orang biasa. Dia dengan Damar merupakan teman semasa SMA. Selain itu, saat masih SMA dulu, dia pernah mengejar Gladys. Pada saat itu Damar berhubungan baik dengan Gladys, dan hal itu membuat keduanya menjadi tidak dekat. Beberapa hari yang lalu Kak Diska bilang kalau kamu sudah bebas dari penjara di kota JC.
Aku masih tak percaya bahkan kamu yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan seharusnya menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Tetapi sekarang kamu malah kembali ke kota LH. Nico menatap Damar sambil mencibirnya. Mendengar ucapan itu, Damar mengerutkan dahinya. Dia menatap Nico dan berkata, suasana hatiku sedang tak bagus, jadi jangan cari masalah denganku. Cibir Nico. Lalu dia kembali berkata, Vivi adalah pacarku, apa yang kamu masukkan ke dalam birnya? Apa kamu mau masuk ke kantor polisi lagi? Untuk apa aku ikut campur urusan kalian? Lalu pada saat itu, wanita yang dipanggil Vivi itu perlahan mulai sedikit tersadar. Dia mendorong Nico dan berkata, kamu dan aku sudah putus, sekarang pergi dari hadapanku, dasar pria brengsek. Nico selangkah terdorong mundur, dia mengepalkan tangannya dan meregangkan otot lehernya, lalu menatap ke arah Damar. Damar, jadi begitu rupanya, baru saja kembali ke kota LH tetapi sudah mau merebut wanitaku. Kamu bahkan sudah diusir oleh keluarga Ardiansyah. Apa kamu mengira kalau aku tak seberani itu padamu seperti dulu? Saudara-saudaraku, tangkap dia, ujarnya kepada orang-orang yang dari tadi bersamanya. Lalu pada saat itu, seorang pelayan pun datang menghampiri dan berkata, Pak Nico, ini adalah Flow Fire Bar, jika ada permasalahan tolong selesaikan di luar. Nico mengerutkan dahinya dan raut wajahnya pun berubah, seolah-olah dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dia menggertakkan giginya sambil melotot ke arah Damar, hei, bocah, anggap saja kamu sedang beruntung. Lalu dia pun kembali mendekati wanita itu, Vivi, ayo pulang. Kamu jangan sendirian berada di tempat seperti ini. Vivi pun kembali mendorongnya dan dia pun malah menghampiri Damar dan merangkul lengan Damar, sambil berbisik, tolong aku. Aku akan bayar semua bir ini. Nico yang melihat pemandangan ini seketika mengerutkan dahinya, dia dalam-dalam menatap Damar. Damar, nyahkan tanganmu darinya. Damar justru mengambil gelas birnya lagi dan tak memedulikannya. Nico yang merasa diabaikannya pun seketika raut wajahnya penuh dengan amarah. Dia melangkah mendekati wajah Damar, dan di waktu yang bersamaan sebuah tamparan mendarat di wajah Damar sambil diiringi kata-kata mengumpat, aku menyuruhmu nyahkan tanganmu darinya, apa kamu tak mengerti? Plak, Damar yang dasarnya sedang berada dalam suasana hati yang buruk dan malah mendapat pukulan dari Nico, merasa tak mampu menahan kesabarannya lagi. Dia segera melemparkan botol bir itu ke arah Nico, dan percikan air bir itu mengenai wajah Nico. Dengan cepat Damar pun menarik lengan Nico. Pada saat itu, pelayan pun kembali muncul. Dia sepertinya sudah sering menghadapi kejadian seperti ini. Lalu dia menatap Damar dan berkata, Pak, di sini adalah Flow Fire Bar. Jika ingin melakukan perkelahian silakan selesaikan di luar. Damar mengerutkan dahinya menatap sekilas pelayan itu. Dialah yang melakukannya terlebih dulu. Apa aku tak boleh melindungi diriku sendiri? Tetapi di sini adalah Flow Fire Bar, saya tak peduli apa Anda sedang melindungi diri. Selama terjadi tindakan perkelahian, orang yang melakukannya pasti akan ada konsekuensinya. Pelayan itu berkata dengan nada yang biasa dan terdengar seperti sebuah ancaman. Oh, ujar Damar dengan nada datar. Pelayan itu menampilkan senyum tipis dari bibirnya. Di Flow Fire Bar, tak ada satupun yang berani melakukan perkelahian. Lalu baru saja dia selesai bicara, seluruh orang pun mulai menyipitkan matanya. Dia menyadari Damar yang sedang duduk melepaskan diri dari wanita berbaju hitam itu. Lalu orang-orang itu pun berdiri dan melonggarkan genggamannya dari lengan Nico. Pada saat yang bersamaan, sebuah tamparan mendarat di wajah Nico, persetan. Nico merasakan panas dan sakit di wajahnya, orang-orang itu pun menariknya mundur beberapa langkah. Orang-orang yang sedari tadi bersamanya itu pun dengan segera membantunya. Nico memegangi wajahnya dan melotot ke arah Damar dan berkata, berani-beraninya kamu memukulku. Aku lihat kamu sudah tak ingin hidup lagi rupanya. Pelayan yang berada di sampingnya dengan tatapan yang dingin melihat ke arah Damar dan berkata, Pak, saya ingat barusan saya sudah memperingati Anda, melakukan perkelahian akan ada konsekuensinya. Damar meliriknya dan berkata, dia yang mengawali perkelahian ini, dan aku hanya membalas menamparnya, biarkan menjadi impas. Pelayan itu dengan mencibir dan mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, ada orang yang membuat keributan di meja nomor 7. Bang, 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 suara itu terdengar dan dengan cepat terdengar suara belasan orang yang bergegas menghampirinya dalam sekejap. Di saat yang bersamaan, pergerakan mereka pun menjadi pusat perhatian banyak orang. Oh, bukannya dia adalah Kak Nico. Pergi ke Flow Fire untuk membuat keributan.
Apa kamu kira Diska akan melindungimu? Jadi kamu bisa bertingkah di hadapanku. Dari kerumunan orang itu, seorang pria dengan potongan rambut cepak, mengenakan jaket kulit berjalan menghampiri, dan menatap Nico sambil tersenyum. Sesaat Nico melihat orang ini, wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Pelayan itu pun bergegas menghampiri dan berkata, orang yang melakukan perkelahian adalah dia. Orang itu menatap ke arah Damar, dan terdiam sejenak. Dan dari wajahnya terlihat senyum tipis dari ujung bibirnya. Cek, Damar. Beberapa hari yang lalu Rizky berkata padaku, untuk membawa orang dan menemuimu ke kota JC, tak disangka ternyata kamu sendiri yang datang menghampiri ke sini. Rizky adalah kakak dari Gladys, pewaris pertama dari keluarga Sitara. Sangat jelas saat setelah Diska kembali ke kota LH, dia memberitahu Rizky tentang masalah Damar di kota JC. Karena merasa adiknya sendiri telah ternodai, Rizky selalu ingin berusaha untuk menghabisi Damar. Dari awal Damar langsung dimasukkan ke dalam penjara, dan membuatnya tak mampu melakukannya. Selama 9 tahun di penjara, dia menjadi tak mampu menyalurkan amarahnya. Dan sekarang mereka merasa Damar sudah terbebas dari penjara dan masih ingin melakukan pembalasan. Saudara-saudaraku, segera bantu aku seret dia keluar. Pukuli dia terlebih dulu baru nanti dia akan mengerti apa yang telah terjadi. Pria berambut cepat itu pun terkekeh dan berkata, oh ya, cepat telepon Rizky, suruh dia datang ke sini, bilang padanya kalau kita sudah menangkap Damar. Di sebelahnya wanita yang bernama Vivi itu terlihat sudah mulai tersadar, dan wajahnya pun seketika menjadi pucat. Dia benar-benar tak menyangka jika kejadiannya akan menjadi rumit seperti ini. Bersambung, 68. Di bar, hampir seluruh manusia yang berada di dalamnya melihat Damar. Damar dikelilingi oleh selusin anak buah lelaki berambut cepak itu. Tanpa rasa yang berarti, Damar tetap tenang tidak takut sedikit pun. Sedangkan Vivi yang mulai kembali sadar itu segera berkata, tunggu, ini hanya salah paham. Salah paham? Tidak ada yang namanya salah paham, cepat bawa dia. Perintah lelaki itu sambil menunjuk Damar. Damar sama sekali tidak mengenali orang ini, secuil ingatan bersama pun juga tidak ada. Tapi satu yang Damar tahu, orang ini adalah teman Rizky. Menyuruh temannya yang sama-sama berada di kota JC dengan Damar untuk memberi pelajaran. Damar menghela napas, aku sudah bilang, dia yang mulai duluan. Apa menurutmu sekarang itu hal yang penting? Kata lelaki berambut cepak itu pada Damar, kamu itu sudah melakukan hal yang fatal. Membuat masalah dengan adik Rizky, kamu kira di penjara saja sudah cukup. Dia akan terus mencarimu, memberimu pelajaran, dan membuat hidupmu seperti di neraka. Cepat seret dia. Kemudian, beberapa orang segera maju untuk menarik tangan Damar. 2 orang dari belakang, 2 orang dari depan. Mereka siap mengunci setiap pergerakan Damar. Damar melihat ke dalam bar, ada terlalu banyak orang yang melihat. Ini tidak bagus untuknya. Sebagian Night Watcher, mereka selalu bertindak diam-diam. Kalaupun ada yang melihat, setidaknya harus beberapa pasang mata saja. Ini untuk menjaga identitas mereka agar tetap aman. Damar sudah melakukan perkelahian beberapa kali. Siapa yang tidak ingat kejadian pembantaian Erlangga? Semua ingat, tapi Damar dan Erlangga sepakat untuk tidak membuka hal ini di umum. Tapi sekarang berbeda, puluhan mata saat ini sedang membidik lurus ke arah Damar. Kalau dia sampai kelepasan kekuatan penuh, maka kemungkinan terungkapnya Night Watcher akan semakin tinggi. Damar berdecak kesal, dia harus menahan diri, jangan pegang. Aku bisa pergi sendiri. Wah, garang sekali dia, kata salah satu orang bertubuh gempal. Dia menyeringai dan berkata, tapi, kalau aku pegang kenapa? Apa sih yang bisa kamu lakukan? Lelaki itu memajukan tangannya, siap untuk menyentuh Damar. Dalam sekejap, Damar menarik tangan lelaki itu. Memelintirnya ke belakang, Damar sudah seperti polisi yang menangkap penjahat yang mencoba kabur. Di bawah pengawasan semua orang, Damar tidak menggunakan kekuatannya sebagai Night Watcher. Hanya dasar jurus umum yang biasa digunakan orang yang belajar bela diri. Kuncian dasar untuk menghalau manusia jahat di luaran sana. Tidak ada yang mengira kalau Damar akan seberani ini. Melawan lelaki itu seorang diri, apalagi ada teman-temannya yang kapan saja dapat menyerang. Lelaki berambut cepak itu tersenyum sinis. Wah, berani sekali si bangsat ini. Menarik sekali. Benar-benar mantan napi. Lepaskan dia, teriak teman-teman orang yang saat ini sedang meringis kesakitan tangannya karena Damar.
Damar menarik sebelah alisnya. Dia mendorong orang itu dengan keras sampai tersungkur di lantai. Aku bisa pergi sendiri, tapi jangan pegang aku. Siapapun yang berani menyentuhku akan mati. Kata Damar memperingatkan. Si sialan ini, sekelompok orang secara naluriah tidak terima diancam oleh Damar. Bagaimanapun juga, tubuh mereka jauh lebih besar daripada Damar. Lelaki berambut cepat tadi melambaikan tangan untuk mengerem amarah anak buahnya. Sudah, biarkan dia jalan sendiri. Nanti saja kalau tidak ada orang, ayo kita bermain dengannya. Seseorang berjalan di depan Damar untuk memimpin jalan, diikuti Damar di belakangnya. Saat Damar akan melangkah keluar, wanita cantik bernama Vivi itu segera menyusul Damar. Jangan ikut mereka. Kamu bisa dihajar sampai mati. Wanita ini memiliki hati yang lembut. Damar hanya tersenyum dan berlalu. Dia melanjutkan langkahnya mengikuti orang-orang ini keluar dan menghilang lewat pintu belakang bar. Vivi terlihat semakin cemas. Dia khawatir, tapi dia juga takut kalau mengikuti Damar. Nico tersenyum saat melihat Damar pergi. Vi, aku salah. Ayo kita pulang dulu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertemu dengan dia. Tapi dia itu penjahat kelamin. Dia pernah melakukan pemerkosaan. 9 tahun lalu, Dinda dari keluarga Sitara adalah korbannya. Kakaknya bernama Rizky adalah salah satu pemilik bar ini. Kalau dia jatuh ke tangan Rizky, Damar pasti tamat. Dia pantas menerimanya. Itu semua gara-gara kamu. Dasar bajingan. Vivi berteriak pada Nico. Dia berlari mengejar Damar tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya terhenti di balik pintu. Vivi berencana untuk mengawasi dari jauh. Setidaknya dia akan menelepon ambulan kalau sampai terjadi apa-apa pada Damar. Vivi mondar-mandir puluhan kali. Nico masih terus membujuknya tanpa henti. Tapi Vivi masih terus menolak Nico. Sama sekali tidak ada niat untuk memaafkan Nico. Damar dibawa oleh lebih dari selusin orang melewati pintu belakang bar. Di belakang bar, ada lahan kosong yang cukup luas. Setelah mereka semua berada di lahan kosong itu, lelaki berambut cepat berkata, di dalam ada banyak orang, kami tidak ingin membuat nama bar jadi buruk. Sekarang kamu akan mampus. Lelaki itu langsung menendang Damar dengan kakinya. Tendangan itu berhasil dihindari oleh Damar. Dia mengambil langkah ke samping, memiringkan tubuhnya. Mengulurkan tangan kanannya dan memukul kaki lelaki itu. Orang-orang itu tidak menduga kalau Damar memiliki kemampuan menghindar yang bagus. Mereka terlihat semakin marah pada Damar. Jangan khawatir, pada saat ini, lelaki yang tendangannya itu hanya menyentuh angin mencoba menenangkan teman-temannya. Kenalkan, namaku Giri Pangestu. Kamu panggil aku Giri atau Bos Giri, terserah, kata Giri sambil menyeringai. Bela dirimu cukup bagus, sepertinya 9 tahun di penjara ada manfaatnya ya. Damar menatap lelaki itu dengan tajam. Apa kamu yakin tetap ingin menyentuhku? Terserah aku dong. Hahaha, kata Giri sambil tertawa mengejek. Damar melihat semua orang, memasang kuda-kuda. Oke, kebetulan moodku sedang jelek. Mungkin dengan berkelahi, ototku jadi lemas dan moodku membaik. Tapi tunggu, 1, 2, 3, 13 orang. Duh, sepertinya kurang. Giri memicingkan matanya, menarik sebatang rokok dari saku celananya, menyalakan pemantik korek api dengan santai. Dia menarik napas dalam-dalam, meresapi setiap rasa nikotin dari rokoknya. Kalian hanya boleh memukulnya, jangan sampai dia mati. Bos Rizky sebentar lagi akan datang, kata Giri sambil memberi isyarat teman-temannya untuk maju. Mereka menyerang secara bersamaan. Damar menghela napas dan menyeringai, sini maju. Semua orang berlari dan mengerumuni Damar seperti semut yang mengerumuni gula. Giri melangkah mundur sambil menikmati rokoknya. Teman-teman Giri terlihat antusias menyerbu Damar. Hiya, hiya, teriakan pembakar semangat mereka itu terdengar nyaring di telinga. Menghadapi selusin orang bagi Damar hanyalah seperti melakukan pemanasan waktu latihan jadi Night Watcher. Buah, buah. Damar memasang kuda-kuda, mengangkat kedua tangannya. Fokus menghindar dan melumpuhkan selusin lawannya bersamaan. Orang-orang ini bertubuh gempal dan berbadan tinggi. Mereka dianggap sebagai orang yang lihai dalam perkelahian. Tapi saat melawan Damar, mereka tidak lebih seperti tikus yang melawan harimau. Begitu Damar mengepalkan tinjunya, tidak ada 10 menit. Semua orang itu sudah terkapar di tanah. Di belakang sana, Giri membeku. Rokok masih berada di dalam mulutnya, bahkan dia sampai lupa untuk mengisapnya. Dia begitu terkejut melihat apa yang baru saja terjadi.
Buah, suara pukulan Damar ke orang terakhir yang maju. Tepat di ulu hati, titik vital manusia. Damar menyeka keringatnya, aku sudah bilang, kan, 13 orang tidak cukup. Giri membuang rokoknya begitu saja. Dia menelan ludah, matanya bergetar melihat Damar yang tidak tergores sedikitpun. Bagaimana mungkin? Kata Giri sambil menunjuk Damar dengan gemetar. Bersambung, 69. Giri sudah berada di dunia malam cukup lama, melihat perkelahian atau bahkan terjun langsung adalah hal yang biasa. Beberapa orang yang terkenal kuat hanya sanggup mengalahkan musuhnya 2 atau 3 seorang diri. Tapi 13 orang, hal gila ini baru pertama kali ditemui oleh Giri. Dan yang lebih gila lagi adalah, waktu yang dihabiskan tak lebih dari 10 menit. Melihat orang-orangnya meringis kesakitan di tanah, berhamburan bagai biji padi yang terlepas dari barangnya. Giri menelan ludah, keringatnya mengucur tanpa henti. Damar, pikirkan dulu sebelum bertindak. Ini bar yang ternama, ditambah lagi Rizky tidak suka padamu. Apa kamu masih berani mendekat? Kamu kira akan selamat setelah melakukan hal ini? Andaikan kamu masih di keluarga Ardiansyah sekalipun, Rizky itu bukan orang yang mampu kamu jangkau. Apalagi kamu sudah tidak jadi anggota keluarga Ardiansyah, jadi apa kamu masih berani? Giri mencoba mengulur waktu dengan mulutnya yang pandai mengelak. Damar berjalan ke arah Giri, menatapnya sambil tersenyum. Mengambil sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dan berkata, jadi aku tidak bisa menyentuh kalian karena orang keren yang kamu kenal itu. Mendengar ucapan Damar yang terdengar tak kenal takut itu membuat Giri semakin ketakutan. Ini adalah Flow Fire Bar. Giri mencoba terlihat menakutkan, aku sama sekali tidak takut padamu. Kamu pikir bisa menyentuh orang-orang Flow Fire? Kamu baru saja kembali ke LH, jangan buat gara-gara. Apa kamu sedang mengancamku? Damar mengeluarkan sebatang rokok lagi dan melemparkannya ke wajah Giri. Melihat reaksi Damar, Giri merasa siasatnya berhasil. Dia mengangguk dan berkata, terserah kamu mengartikannya apa. Jadi Rizky masih tidak ingin melepaskanku? Damar menghembuskan napas berisi asap pekat menyesakkan dada. Kalau begitu aku akan memberinya sedikit hadiah sambutan. Sedetik kemudian, tangan Damar sudah mencengkram leher Giri dengan kuat. Giri tidak dapat mengelak barang sedetik pun. Kejadiannya begitu cepat, sebelum dia sempat bernapas lehernya sudah diterkam oleh Damar. Wajah Giri menghantam dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Hidungnya patah, darah kental mengalir dari sana. Tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Damar melepaskan cengkeramannya dengan tiba-tiba. Giri pun merosot jatuh terjerembab di tanah. Damar berjongkok di depan Giri, menatap wajah manusia yang terlihat mengenaskan itu dan berkata, hei, aku sudah bilang, kan, kalau suasana hatiku sedang jelek. Mulut busukmu itu malah banyak bacot. Saat Damar mengatakan hal itu, dia berdiri dan menginjak rokok yang sudah dia isap beberapa kali dengan kakinya. Wajahnya melihat ke bawah, oh iya, beritahu Rizky kalau kalian yang memukulku duluan. Aku hanya akan mengatakan hal ini sekali, kalau sampai dia masih mengincarku dan mengutus orang-orang sepertimu, aku tidak akan segan-segan melakukan hal yang sama pada mereka. Tapi dia juga akan menerima konsekuensi karena sudah menggangguku. Setelah mengatakan hal itu, Damar berjalan ke pintu belakang bar. Tepat saat akan membuka pintu, Damar berhenti dan berkata, oh iya, bilang padanya. Anggap ucapanku barusan sebagai ancaman. Sekarang Damar sudah kembali, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menyerang orang-orang yang mengusik hidupnya. Untuk masalah perkelahian ini, Damar tidak akan takut identitasnya terbuka. Flow Fire tidak akan membuka borok mereka sendiri yang sudah dikalahkan Damar sendirian. Melihat Damar sudah masuk ke dalam bar lagi, satu persatu manusia yang tadi tampak seperti mayat mulai bangkit. Tidak ada yang berdiri dengan wajah yang baik-baik saja. Ada yang hidungnya patah, matanya lebam, bibirnya sobek, pelipisnya biru, ada yang memegang perutnya kesakitan, ada yang berjalan dengan kaki yang sedikit pincang. Brengsek, Giri berdiri sambil menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Mengutuk Damar dan meludahkan sisa darah yang sempat masuk ke dalam mulutnya. Sejak dia mengabdi menjadi antek-antek Rizky, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Selama bertahun-tahun, Damar adalah orang pertama yang menghajarnya dengan mengerikan. Dia telah berlatih sanda bersama dengan Rizky. Dan saat latihan itulah mereka berdua mulai mengenal satu sama lain. Tapi di depan Damar, sanda atau ilmu bela diri lainnya yang sudah dia pelajari tidak ada gunanya.
Masalah di LH akan diselesaikan Damar waktu dia kembali, tapi Rizky sudah mengejarnya ketika dia di kota JC. Saat Damar masuk ke dalam bar, dia bersiap keluar dari pintu depan. "Kamu tidak kenapa-kenapa?" Begitu Damar berjalan ke pintu, sebuah suara mengejutkannya. Ternyata dia adalah Vivi yang sedari tadi menunggu Damar. Nico dan lainnya juga masih di sana. Melihat Damar kembali tanpa lecet, Nico dan yang lainnya terlihat sangat terkejut. Damar menyentuh hidungnya, melirik gaun cantik yang dikenakan Vivi dan berkata, "Sepertinya kamu menunggu aku kenapa-kenapa ya?" "Bukan itu maksudku," si cantik Vivi mengelak dengan cepat. Damar melambaikan tangannya lalu mengeluarkan ponselnya untuk melakukan transaksi lewat ponselnya. "Kamu tadi minum setengah minumanku, jadi kamu bisa bayar setengahnya." Vivi terdiam, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim setengah harga dari minuman Damar. "Damar, laki-laki kok perhitungan. Vivi hanya minum sedikit minumanmu dan kamu suruh dia bayar," kata Nico kesal. Damar tidak repot-repot meladeni Nico, dia hanya melihat Vivi dengan santai. Vivi mengeluarkan ponselnya dan mentransfer sejumlah uang. "Kenalkan, aku Vivi." Mendengar wanita pujaannya memperkenalkan diri ke Damar, Nico mengangkat sebelah alisnya. Dia menatap Damar dan berkata, "Damar, kamu mau merebut wanitaku ya?" "Aku sama sekali tidak tertarik dengan apa yang baru saja kamu katakan," jawab Damar meremehkan. Setelah transaksi pembayaran selesai, Damar segera keluar dari bar dan pergi naik taksi. "Cih, mobil saja tidak punya. Tidak sebanding denganku," kata Nico jijik. Tapi hal yang membuat Nico terkejut adalah Damar yang baik-baik saja. Damar adalah satu-satunya orang yang tidak terluka sedikit pun setelah dibawa oleh Giri dan yang lainnya. Saat ada orang yang dibawa ke pintu belakang, tidak ada yang kembali dengan baik-baik saja. Nico tidak tahu bagaimana Damar dapat lolos dari gerbang maut itu, jadi dia tidak berani terlalu memprovokasi Damar. Pilihan terbaik saat ini adalah dengan tetap waspada. "Vi, ayo aku antar pulang," kata Nico yang melihat Vivi terus melihat ke arah taksi yang membawa Damar. "Apa kamu tidak bisa keluar dari hidupku?" Vivi menatapnya dengan sinis, "Kita sudah putus dan aku tidak akan sudi kembali setelah apa yang sudah kamu lakukan." "Dasar bajingan." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Vivi menghentikan taksi dan naik ke dalamnya. Hanya tinggal Nico seorang yang berdiri di pintu masuk bar dengan wajah kecut. Dia menggertakkan giginya dan menggenggam tinjunya erat-erat. Damar sialan. Setengah jam kemudian, di Flow Fire Bar, seorang lelaki kekar dengan rambut klimis dan setelan jas rapi masuk ke dalam bar. Setelah masuk, dia langsung menuju ke area kantor, membuka pintu dan mencium aroma obat-obatan yang kuat. Segera setelah itu, dia melihat belasan orang di kantor sedang membersihkan luka mereka dengan alkohol. Suara rintihan terdengar sesekali. Hal terburuk adalah ada yang sampai diperban. "Bukannya kamu bilang sudah menangkap Damar? Kenapa dengan kalian?" "Ya, orang ini adalah pewaris pertama keluarga Sitara. Rizky Sitara." "Mana Giri?" Rizky bertanya sambil melihat ke seluruh penjuru kantor dan mendapati wajah Giri yang penuh dengan kain kasa. "Siapa yang melakukan ini semua?" "Damar," nada suara Giri terdengar takut dan malu. Memang ini adalah hal yang memalukan, segerombol orang yang bisa dibilang ahli di dunia perkelahian kalah hanya dengan satu orang. Melihat wajah Rizky yang diam, Giri menggertakkan gigi dan memberanikan diri untuk melanjutkan. Dia juga bilang kalau sampai ada yang mengganggunya lagi, dia akan menghancurkan semuanya. Dan kamu akan menerima konsekuensinya karena sudah mengusiknya. Ini adalah sebuah ancaman. Setelah Rizky mendengarkan penjelasan Giri, dia semakin naik hitam. Darahnya mendidih, dia menggebrak meja. "Oke, orang cabul yang sudah merusak adikku berani mengancamku. Aku tidak akan memberinya waktu untuk bernapas. Aku, Rizky Sitara, akan memberinya pelajaran yang setimpal." Bersambung 70. Pada saat yang sama, di salah satu restoran terbaik di kota LH. Beberapa orang sedang berada di dalamnya. Di dalam restoran, ada Diska, Gladys, Wendy, Sheila, Clara, dan orang yang pernah bertemu dengan Damar di pesawat. Dia adalah Tandi Purnomo. Mereka semua duduk di meja yang sama. Selain itu, ada beberapa orang yang datang bersama Wendy dan sisanya adalah tamu undangan dari Diska dan Gladys. Tandi terlihat salah tingkah duduk di sana. Wajahnya terlihat gelisah dan memerah di satu waktu. Bahkan air putih di gelasnya sudah beberapa kali kosong. Dia selalu meminumnya saat merasa gugup atau malu.
Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Wendy langsung bicara ke intinya, berani sekali melakukan hal gila pada Clara. Ya, sebelumnya, Diska mengundang Tandy dan mengatakan akan mengenalkannya pada wanita cantik. Diska pun melirik ke arah Clara. Saat mereka minum bersama, Tandy melirik Clara dengan tatapan tak sembrono yang tidak disukai wanita dimanapun, dan gilanya lagi, tangan Tandy memegang paha Clara. Orang pertama yang melihat adalah Sheila. Dia tidak pernah bisa menoleransi perlakuan lelaki yang cabul pada wanita itu pun langsung menghajar Tandy. Tandy mendapatkan pukulan dari Sheila. Dan setelah Wendy tahu, dia mengguyurkan secangkir teh ke wajah Tandy yang masih merah karena pukulan Sheila. Diska menyaksikan adegan temannya diadili itu dan berkata tidak terima. Wen, kamu berlebihan. Tandy melakukan itu ya karena dia suka Clara. Ya memang sembrono, tapi bagaimanapun juga dia itu tamuku sekarang. Kamu memperlakukannya buruk sekali, jangan membuatku malu. Wendy tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Diska. Apa sih yang Kak Diska rencanakan? Tandy menyeka sisa air teh di wajahnya dengan tisu yang tersedia. Benar, Wendy Kang. Anak dari orang terkaya di JC. Tapi ingat, ini di LH. Kamu bisa apa di sini? Jangan berlebihan deh. Gladys yang dari tadi dia mulai ikut kesal, jangan ganggu dia. Diska mengerutkan kening. Tandy terdiam. Mereka berdua tidak menyangka kalau Gladys akan ikut campur. Gladys, kata Diska sambil memandang Gladys penuh tanda tanya. Mereka teman-temanku. Kalian tunjukkan rasa hormat pada mereka. Walaupun kekuasaan keluargaku sedang turun, kalau demi temanku, aku bisa melakukan apapun. Kalau Tandy tidak pergi, kita batal bertunangan, ancam Gladys pada Diska yang ada di sebelahnya. Diska mengerutkan keningnya, mencoba untuk tenang. Hei, jangan marah. Sabar ya, sabar. Dia memang sudah melakukan kesalahan, kalian mengobrol dulu saja. Aku akan ajak teman-temanku keluar dulu. Saat Diska mengatakan hal itu, matanya berkedip ke yang lain. Beberapa lelaki tampak berdiri begitu melihat sinyal dari Diska. Setelah mereka pergi, Wendy mengumpat dan berkata, sial, mengganggu sekali. Gladys tidak merespon Wendy dan memilih membahas topik lain. Ngomong-ngomong bagaimana kabar Damar selama kerja di perusahaanmu? Wendy menghela napas, apa yang bagaimana? Pagi ini aku menunggunya, tapi sampai jam 10 dia belum datang. Dia tidak berangkat kerja, benar-benar membuatku gila. Gladys mengerutkan kening dan bertanya, apa dia tidak bisa bersyukur sudah dapat kerja? Sebenarnya dia juga tidak begitu butuh kerja. Dia sendiri jadi bagian dari Bank Royal. Saat Wendy hampir menjelaskan hal yang tidak seharusnya, Clara menarik tangannya mencoba menghentikan Wendy. Ya, tapi ayahku sangat menyukainya, jadi aku tidak bisa memecatnya. Kamu bilang dia mau datang ke LH? Tanya Gladys tiba-tiba. Wendy tidak menyangka kalau akan mendapatkan pertanyaan dari Gladys. Kenapa Gladys penasaran lagi soal Damar? Di sebelah Wendy, Kalinda menoleh dengan raut wajah keheranan. Kenapa dia kesini? Duh, mataku bisa sakit kalau lihat dia. Gladys mengangkat teleponnya yang tiba-tiba masuk ke ponselnya. Halo, Kak. Ternyata telepon dari Rizky. Halo, adikku, ada yang ingin aku katakan. Damar datang ke LH, menjauhlah dari anak itu. Kalau dia berani mendatangimu, langsung telepon aku, dia pasti bersiap membuat ulah. Menurutku, dia akan merusak acara tunanganmu dengan Diska. Rizky terdengar kesal, acaramu harus berjalan lancar, paham? Hah, Gladys belum dapat mencerna semua peringatan yang diberikan oleh kakaknya itu. Dia sudah di LH, baru saja dia membuat masalah dengan orang-orangku di Flow Fire, kata Rizky sambil membuang ludah. Oke aku paham, Gladys menghela nafas. Setelah menutup telepon, tidak ada yang melihat ekspresi apa yang baru saja dibuat Gladys. Ada kilatan gembira di matanya. Dia menoleh ke para wanita yang ada di sampingnya. Damar sudah di LH. Hah, semua orang terkejut bukan main. Damar pulang ke rumah bertepatan dengan waktu orang tuanya pulang. Maya melihat Damar, air matanya tidak berhenti mengalir. Dia menarik Damar ke dalam pelukannya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Mereka mengobrol sampai pukul 1 pagi. Mereka berdua seperti enggan menyudahi jalinan kasih antara orang tua dan anak yang sudah terpisah bertahun-tahun itu. Seolah tidak ada hari esok, mereka bercengkrama sampai larut. Keesokan harinya, Damar bangun pukul 10 pagi. Setelah mandi dan ganti baju, dia menelepon Bagas.
Hanya beberapa detik setelah nada sambung terdengar, Bagas langsung mengangkat telepon itu. "Hei, kenapa baru sekarang kamu hubungi aku?" Damar senang mendengar suara Bagas yang bersemangat itu. "Kemana aku harus pergi?" tanya Bagas lagi. "Navis Group," jawab Damar. "Nah, Navis Group." Bagas tergagap begitu mendengar jawaban Damar. Damar memiliki 70% saham dari Navis Group, sisanya adalah milik Lilia. Ayah Damar juga bekerja di sana. Demi membuat ayahnya nyaman, Damar sudah memerintahkan semua orang untuk tidak menunjukkan rasa hormat mereka ke Damar saat ayahnya bekerja. Salah satu anggota Night Watcher terluka saat menjalankan tugas. Akibatnya satu lengannya cedera dan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Akhirnya atas permintaan Damar dan Lilia, dia bersedia menjadi direktur umum di Navis Group. Dan Damar adalah pemimpin perusahaan paling misterius. Tentu saja, saat Damar kembali dia akan memanfaatkan kekuasaan Navis Group. Selain menyuruh Bagas untuk bekerja di sana, dia juga berencana untuk mencari tahu sesuatu tentang masalah perusahaan. Setelah selesai menelepon Bagas, Damar pun keluar. Setengah jam kemudian, Damar sampai di pintu masuk Navis Group. Bagas sudah menunggunya di sana. "Hei, jangan bercanda. Kamu dipenjara selama 9 tahun, terus kamu tiba-tiba bilang kalau kamu adalah bos di Navis Group. Apa kamu serius?" Bagas menghampiri Damar dengan wajah bingung. "Aku sudah bilang, kan, kalau aku tidak dipenjara, kamu masih belum percaya," kata Damar. "Damar, kamu tidak bisa bohong denganku. Navis Group kan salah satu perusahaan terbesar di LH. Mereka bergerak di berbagai bidang industri." Bagas masih tidak percaya. "Mulai hari ini kamu akan kerja di sini. Mulai sekarang kamu akan bekerja di perusahaan yang kamu jelaskan barusan," kata Damar sambil menepuk bahu Bagas. "Sudahlah, jangan buat masalah lagi. Kita pergi saja, ayo." Bagas sudah curiga sedari awal. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Jendela mobil itu dibuka, seseorang menyembutkan kepalanya keluar dari kursi di sebelah sopir, Bagas. Damar ikut menoleh. Di dalam mobil, ada 2 orang. Seorang wanita duduk di kursi penumpang samping kemudi, dan seorang lelaki berkacamata duduk di depan kemudi. Damar mengenali 2 orang ini. Mereka berdua adalah teman sekelasnya waktu SMA. Lelaki itu dulunya adalah ketua kelas mereka, namanya David. Dan yang wanita, dia adalah primadona kelas mereka dulu, Susan. Mereka saling melihat satu sama lain. Begitu melihat Damar, Susan langsung bertanya, "Loh, Damar, kamu sudah bebas. Bukannya kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ya?" Damar mengerutkan kening. Di kursi kemudi, David membuka pintunya dan berjalan keluar. Dia melihat Damar dan Bagas. Apa kalian mau melamar kerja di perusahaan kami?" "Duh, maaf ya, tapi perusahaan kami hanya menerima lulusan dari universitas ternama." Bersambung 71. Karena Bagas mengira akan langsung bekerja, jadi dia sudah mengenakan jas dan dasi formal. Hal inilah yang membuat David mengira mereka berdua datang untuk melamar kerja. Baik Damar maupun Bagas, mereka berdua mengangkat alisnya saat mendengar pertanyaan David. Sebelum salah satu di antara mereka berdua menjawab, David menambahkan, "Bagaimana kalian bisa dapat info loker di sini? Perusahaan kami tidak pernah menerima orang-orang dari universitas biasa ataupun yang tidak kuliah." "Yah, tapi karena kalian berdua adalah teman sekelas dulu, aku akan memberi kesempatan. Aku sekarang bekerja di Navis Group. Aku kerja jadi manajer pemasaran, gajinya kecil, hanya 2 miliar setahun." David melihat ke arah Damar. "Kalau Bagas sih oke ya, aku bantu. Tapi kamu, sudah masuk penjara, aku tidak mungkin akan memasukkanmu ke perusahaan kami." Damar dan Bagas masih diam. Tidak ada yang meminta apa-apa, kan? David sendiri yang heboh dari awal. Bukannya dia hanya ingin pamer jabatan dan gaji. Damar tersenyum kemudian menjawab, "Aku tidak ingin melamar di sini kok. Aku di sini hanya menemani Bagas." "Oh," David mengangguk, "ternyata begitu." Bagas tidak ingin mendengar ocehan David itu. Jadi dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Susan, kamu juga kerja di sini? Soalnya kalian datang berdua." David menjawab, "Benar, Susan awalnya kerja di sini. Terus dia merekomendasikan aku, dan aku juga kerja di sini. Kami sudah menikah 1 tahun lalu." "Hei, apa ini?" Bagas meninju dada David memberi selamat, "Kamu mendapatkan primadona kelas kita nih."
David mengerutkan kening dan menepuk dadanya yang disentuh Bagas dengan raut wajah tidak suka. Kita bertemu saat wawancara nanti ya. Kalau kamu diterima, dan menjalani masa percobaan, gajimu akan lebih banyak dari pekerjaanmu sebelumnya. Tapi kalau kamu ingin sampai di posisiku, ya, harus lihat kemampuan juga. Di dalam mobil, Susan seperti memikirkan sesuatu. Dia melihat Damar dan berkata, Gladys akan bertunangan, kamu sudah tahu. Bukannya Damar yang diharapkan Susan untuk terkejut, tetapi malah Bagas. Di sekolah menengah, Gladys dan Damar sangat dekat. Banyak orang mengira kalau mereka berdua akan menikah begitu lulus sekolah. Sebelum Damar sempat menjawab, Susan menambahi, ya, kamu kan baru keluar penjara, jadi kamu tidak mungkin tahu. Diska, dia akan bertunangan dengan Gladys. David mengangguk, aku juga tidak menyangka kalau primadona lainnya juga akan bertunangan. Ngomong-ngomong, acara pertunangannya hari Sabtu. Keluarga Gladys mengundang beberapa orang. Aku akan mengadakan reuni di Hotel Moonlight bersama teman-teman yang lain. Kalian datang ya, baik Damar ataupun Bagas, mereka mengerutkan kening bersamaan. David tersenyum, tenang saja, semua orang tidak keberatan kok kalau kalian datang. Mereka semua kan teman sekelas kita dulu. Kalau Bagas tidak di sini, pasti dia hanya minum-minum saja. Untung ada aku nanti akan memberimu sedikit kemudahan di dalam. Baiklah, kita akan datang. Sudah lama aku tidak bertemu teman-teman, kata Damar. Ya sudah kalau begitu, ada dokumen yang harus aku serahkan ke atasan. Jadi kami masuk duluan. David mengangguk dan masuk kembali ke dalam mobil. Oh iya, kalau kalian penasaran. Ini mobilku, aku beli setelah bekerja setahun di Navis Group. Mobil mahal tapi masih ada yang lebih mahal. Hehehe, dengan begitu, mereka menyalakan mesin mobil. Melihat mereka akan pergi, Bagas bergumam pelan, dasar manusia tukang ria. Tapi David dan Susan membicarakan sesuatu, hal ini terdengar oleh Damar. Susan berkata, Damar baru saja keluar penjara, dia juga sudah diusir dari keluarga Ardiansyah. Lihat dari pakaiannya saja kita sudah tahu, hidupnya susah. Damar punya latar belakang yang bagus. Tapi semua itu tidak ada gunanya mengingat kejahatan yang sudah dia lakukan. Pemerkosa itu dapat hukuman moral dari masyarakat selamanya. Tidak seperti kita tidak akan berurusan dengan penjahat seperti dia, kata David sinis. Terus soal Bagas bagaimana? Dia datang untuk wawancara, kan? Susan bertanya lagi, apa dia benar-benar akan kamu bantu? Mana mungkin, aku akan jadi pewawancara nanti. Navis Group itu bukan tempat loakan yang menerima barang cacat dan rongsok, jawab David jijik. Damar menyentuh hidungnya, senyuman terlukis di sudut bibirnya. Dia menatap Bagas di sebelahnya dan berkata, dia baru saja memamerkan apa yang tidak perlu. Tunggu saja tanggal mainnya. Wah, dia masih sama ya. Bagas marah, semua orang tidak keberatan kalau kita datang. Memangnya kita ini apa? Dia sombong karena bekerja di Navis Group. Kita tidak penasaran sama sekali dengan mobilnya itu. Damar menyeringai, kamu akan jadi atasannya, 2 tingkat lebih tinggi dari jabatannya sekarang. Menurutmu apa yang akan dia lakukan saat melihatmu nanti? Seluruh tubuh Bagas gemetar, sudah, jangan buat masalah lagi. Berhenti membohongiku, ya, sekarang kamu bilang, aku harus kerja di mana? Aku sudah berhenti dari kerjaku kemarin. Damar tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lilia. Bagaimanapun, dia datang bersama Bagas. Kalau dia dihadang oleh satpam, dia akan malu. Jadi dia berencana untuk menyuruh orang yang bertanggung jawab di Navis Group untuk menjemputnya. Manajer yang diutus Damar bernama Binar, karena kecelakaan 3 tahun lalu, Damar kehilangan kontaknya. Jadi dia menelepon Lilia. Apa ada masalah? Tanya Lilia. Aku kangen, kata Damar sambil berdeham. Aku tidak berminat menjawab, kata Lilia sambil mendengus kesal di ujung telepon. Ya, aku minta nomor telepon Binar, kata Damar. Apa kamu di LH sekarang? Tanya Lilia. Iya, jawab Damar sambil mengangguk. Ingat untuk menyelidiki kasus nomor 2. Saat waktunya tiba, akan ada 2 orang yang datang dan membantumu, jelas Lilia. Damar mengangguk dan berkata, dimengerti. Setelah panggilan itu selesai, Lilia mengirimkan nomor Binar. Damar langsung menelponnya. Di sebelahnya, Bagas merasa aneh saat menunggu Damar sibuk dengan teleponnya. Halo, ayo tebak siapa aku.
kata Damar menggoda. Di sisi lain telepon, Binar terdiam sesaat untuk mengingat suara siapa itu. Jadi Anda benar masih hidup. Di mana Anda sekarang? Binar terdengar sangat senang. Aku sekarang ada di pintu masuk Nafis Group, kata Damar sambil tersenyum. Tut tut tut. Tiba-tiba Binar mematikan panggilan itu. Di sebelahnya, Bagas terlihat kebingungan. Dia menatap Damar dan bertanya, terus, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tunggu saja, Binar akan turun menjemput kita, kata Damar sambil tersenyum. Melihat Damar yang tenang, Bagas mulai goyah lagi. Sebenarnya sahabatnya ini serius atau sedang berbohong. Tapi Damar kemarin mentransfernya uang, jadi Bagas tidak bisa mengabaikan Damar begitu saja. Kalau Bagas bisa bekerja di Nafis Group, dia akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sekitar 3 menit kemudian, Bagas terperangah saat melihat apa yang ada di depannya. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, Bagas melihat seorang lelaki parubaya sedang setengah berlari menuju ke arahnya. Dia adalah Binar. Di dekatnya, beberapa satpam terlihat tak kalah terperangahnya dari Bagas. Mereka tidak menyangka kalau direktur perusahaan sedang lari. Binar bergegas dan berhenti tepat di depan Damar. Bagas masih membuka mulutnya karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Begitu Binar berhenti, kira-kira 1 meter di depan Damar. Dia mengangkat tangan kanannya, menaruhnya di dahi memberi hormat pada Damar, untuk segala sesuatu yang bernapas. Bersambung 72. Di pintu masuk Nafis Group, Damar dan Bagas berdiri di sana. Di seberang mereka, 7 atau 8 satpam sedang berjaga. Mereka melihat direktur sedang menghadap 2 orang yang lebih muda darinya. Mereka saling berhadapan dengan wajah bingung. Untuk pekerja di Nafis Group, mereka semua tahu kalau Binar bukanlah direktur utama di sana. Dia hanyalah direktur umum. Direktur utama mereka tidak pernah muncul. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa bentuk dan wujud bos mereka sendiri. Jadi, para pekerja di Nafis Group hanya bertemu dengan Binar sebagai pemilik posisi tertinggi. Dan sekarang, orang yang mereka hormati malah memberi hormat kepada 2 orang ini. Untuk semua yang bernapas, Damar tersenyum lalu menjawab, apa yang ditunjukkan belatimu, di sanalah tempatnya. Kemudian, keduanya mengucapkan kalimat terakhir bersamaan, tidak ada kata mundur dalam perang. Ini adalah slogan di Night Watcher. Mereka akan meneriakkan slogan sebelum menjalankan misi dan selama latihan. Mereka bersembunyi di kegelapan, untuk menjaga kedamaian dunia ini. Setelah selesai bersalaman, mereka saling berpelukan. Aku tahu, aku tahu. Kamu adalah anak yang hebat. Aku tidak pernah percaya kalau kamu akan mati begitu saja. Kamu adalah pedangnya Night Watcher. Damar tersenyum bahagia mendengar sanjungan dari Binar. Di sebelahnya, Bagas mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Damar mengenal Binar, hubungan mereka berdua terlihat sangat akrab. Ayo kita ke ruanganmu dulu, ada yang ingin aku bicarakan. Ini membutuhkan kekuasaanmu, kata Damar. Ayo, jawab Binar senang. Dia melihat Bagas dengan bingung. Aku yang mengajaknya untuk kerja di sini, Damar mulai menjelaskan, beri dia 10 miliar untuk gajinya selama setahun. Untuk kerjanya, kita bicarakan di atas saja. Kita naik dulu, perusahaan ini milikmu, kamu bebas melakukan apapun, loh, kata Binar sambil tersenyum. Di sebelahnya, Bagas seperti tertimpa batu yang besar di pundaknya. Apa ini? Nafis Group, salah satu perusahaan terbesar di LH benar-benar milik Damar. Bukankah dia dipenjara selama ini? Dan sebelumnya, dia hanya orang yang tidak dianggap di keluarga Ardiansyah. Walaupun di keluarga terpandang, tidak bisa menambah keyakinan Bagas kalau Damar dapat memiliki perusahaan besar ini. Jangan kaget begitu, ayo kita naik dulu, ajak Damar. Bagas ditarik oleh Damar untuk masuk ke ruangan Binar, masih dengan wajahnya yang terlihat masih syok. Setelah sampai, mereka duduk. Ada orang yang bernama David yang kerja di sini. Binar mengangguk, ada, sepertinya dia manajer pemasaran. Ada apa? Bukan masalah yang penting, beri temanku ini posisi lebih tinggi di atas David, kata Damar. Binar menganggukkan kepala dan memandang Bagas, bisa, nanti akan aku atur semuanya. Tunggu dulu, Damar apa ini? Kamu direktur utamanya, kamu bos Nafis Group, entahlah kepalaku sakit. Binar tertawa, ini adalah hal yang wajar, keadaannya memang tidak semudah itu untuk dicerna orang awam. Damar menghela napas dan melihat Bagas,
Aku sudah bilang, kan, aku tidak pernah dipenjara selama 9 tahun. Tapi aku masuk ke organisasi rahasia yang menjaga kedamaian dunia. Aku, Damar. Suara Binar menghentikan kalimat Damar. Night Watcher adalah organisasi yang bersifat sangat rahasia. Tertutup rapat seperti pintu rumah yang tidak pernah terbuka. Orang biasa tidak pernah tahu kalau Night Watcher ada di dunia ini. Damar tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku berencana mengajaknya bergabung ke Night Watcher. Binar mematung, ada rasa iri di wajahnya saat melihat Bagas. Benar, Damar berniat mengajak Bagas bergabung dalam Night Watcher. Termasuk Stephen, Damar ingin mengajaknya untuk bergabung. Tapi karena Jimmy masih membutuhkan sosok Stephen, jadi Damar masih mengurungkan niatnya. Tapi Bagas berbeda, dia tidak memiliki anak. Jadi Damar tidak terlalu khawatir untuk mengajak Bagas. Selama setengah jam, Damar dan Binar menjelaskan Night Watcher dari A sampai Z. Setelah mendengarkan penjelasan yang rumitnya sama dengan rumus matematika itu, Bagas merasa Damar sedang memberinya ceramah yang panjang. Bagas masih berada di ambang percaya dan tidak percaya. Sampai akhirnya Damar memutuskan untuk menunjukkan sesuatu. Ini adalah cara terakhir untuk membuat Bagas percaya. Damar mengambil benda berbahan besi di kantor Binar dan menekuknya dengan tangan kosong, membelahnya menjadi 2 bagian. Bagas langsung percaya, hanya saja kepalanya masih pusing karena menerima informasi yang berat itu. Damar menepuk pundak temannya itu, dia memberikan Bagas waktu untuk mencerna. Jangan mengatakan hal ini ke siapapun, termasuk orang tuamu dan orang-orang terdekatmu. Aku tahu, aku masih sulit percaya. Bagas menghela napas berat. Damar mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, kamu pulang dulu saja. Kamu mulai kerja hari Senin depan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Binar dulu. Bagas mengangguk, oke, kalau begitu aku pulang dulu. Ini seperti mimpi. Setelah Bagas pergi, Damar kembali ke Binar. Apa kamu menemukan sesuatu selama 3 tahun ini? Ya, Damar selalu ingin membuktikan kalau dia tidak bersalah. Setelah Binar ke LH dan mengambil alih sementara Nafis Group, Damar juga meminta Binar untuk menyelidiki. Hanya saja karena Damar kehilangan ingatannya, mereka tidak dapat berkomunikasi. Tidak ada yang spesifik, tapi menurut penyelidikan, aku takut ini ada hubungannya dengan ayahmu. Binar mengambil napas, awalnya, ayahmu yang mulai merangkak naik. Perusahaan yang dipimpin ayahmu juga mulai naik. Setelah ayahmu berhasil mengalahkan beberapa keluarga besar termasuk keluarga Tandialo, kamu memerkosa. Mata Damar menyipit seolah melihat sesuatu. Tunggu, jadi bisa saja ini ulah orang-orang yang tidak suka ayahku. Jadi mereka menggunakan aku untuk menghancurkan ayahku. Ini masih spekulasiku saja, ada beberapa nama keluarga yang terlibat. Masalahnya ini terlalu rumit dan buktinya masih belum kuat. Binar melipat tangannya di dada. Kalau kamu ingin menyelidiki kasus ini, lebih hati-hati lagi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keluarga Tandialo berkembang pesat. Aku curiga mereka meminta bantuan Red Lotus. Damar menghela napas, baik. Oh iya, satu hal lagi. Apa Nafis Group ada hubungan bisnis dengan keluarga Tandialo? Tanya Damar. Dulunya iya, Binar mulai menjelaskan. Tapi saat aku menyadari mereka ada hubungan dengan Red Lotus, aku memutuskan kerjasama. Sekarang kita jadi bersaing dalam beberapa hal. Damar menjilat bibirnya dan berkata, baiklah, dalam 1 atau 2 hari, aku akan menghadapi mereka. Beberapa proyek yang masih mereka garap akan aku ambil. Jangan sampai kita mengeluarkan uang sepeser pun untuk mereka. Binar mengangkat bahunya tak berdaya, ya, bagaimanapun itu semua terserah kamu. Damar tersenyum, oh iya, jangan sampai ayahku tahu kalau perusahaan ini milikku. Aku tahu, jawab Binar sambil tersenyum. Damar mengangguk dan berkata, ya sudah, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa nanti aku kabari. Setelah berjalan keluar dari Nafis Group, Damar memperhatikan sekeliling. Dia mengatur napasnya dan mulai memikirkan rencana apa yang akan dia pakai. Semua masalah ini terjadi waktu liburan semester saat tahun pertama. Damar masih ingat dengan jelas, waktu itu sore hari di pesta keluarga Ardiansyah. Beberapa keluarga juga datang. Damar minum segelas alkohol yang tersedia di meja dan kepalanya menjadi sangat berat. Kalau dilihat dari jumlah alkohol yang diminum Damar, tidak mungkin dia jadi semabuk itu. Sekarang mulai jelas, sepertinya ada yang memasukkan obat di minumannya. Saat Damar tersadar, dia dan Dinda sudah berada di kamar hotel.
Sampai detik ini, Damar masih tidak percaya dia melakukan hal itu. Secuil saja dia tidak mengingat apapun setelah minum alkohol miliknya. Dinda yang bangun, langsung memakai bajunya yang berserakan di lantai. Keluar hotel sambil menangis tak karuan. Setelah Damar berpakaian, entah bagaimana Dinda kembali sambil membawa sebilah pisau di tangannya. Dia menyerang Damar, lalu polisi datang, keluarga Sitara tidak terima dan memenjarakan Damar. Bersambung 73. Mungkin ada campur tangan dari Johnny. Damar merenungkan sejenak kejadian yang selama ini dia alami. Johnny lah yang terus menyarankan kalau ayah Damar harus diusir dari keluarga. Dan sepertinya Johnny yang paling diuntungkan atas kejadian ini. Setelah Rudy, ayah Damar, keluar dari kediaman keluarga Ardiansyah, Johnny mengambil alih posisi pimpinan di perusahaan milik keluarga Ardiansyah. Tapi Damar tahu kalau ini tidak mungkin hanya dilakukan Johnny sendiri. Terlalu cerdik untuk ukuran orang dengan pikiran picik seperti dia. Sepertinya Johnny hanyalah pion catur yang digerakkan oleh seseorang. Memikirkan hal ini, Damar memegang kepalanya yang tak pusing. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, ternyata Wendy meneleponnya. "Halo," terdengar suara Wendy. "Halo, Damar, kamu cukup mencurigakan ya. Kamu diam-diam datang ke LH dan tidak bilang apa-apa. Aku bosmu, loh, kamu masih ingin kerja atau tidak?" Tentu saja, Wendy belum tahu soal pengunduran diri Damar. Begitu Damar akan menjawab, Wendy lebih dulu menyela, "Aku sedang bersama Kak Clara dan Sheila. Bukannya kamu bilang akan bertemu kami dan mentraktir kami makan?" "Iya," Damar menjawab, "kamu pilih saja restorannya, aku akan menyusul kalian." "Oke, nanti aku kirim lokasinya ya," kata Wendy sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Wendy langsung mengirim lokasi restoran. Damar mencari taksi dan langsung menuju ke restoran pilihan Wendy. Setelah Damar sampai, dia masuk dan melihat Wendy, Clara, dan Sheila. Wendy juga menyadari kehadiran Damar, lebih tepatnya dia selalu melihat ke arah pintu masuk restoran. "Kenapa kamu ke sini?" tanya Wendy begitu Damar duduk. "Ada lah," Damar tersenyum, "restoran pilihanmu, mewah sekali. Biasa untuk ukuran pemegang kartu berlian Bank Royal. Jangan pelit, lah," jawab Wendy sambil memelototi Damar. Di sampingnya, Clara dan Sheila tersenyum dan menyapa Damar. Wendy membuka buku menu dan sibuk memilih-milih hidangan apa yang ingin dia makan. Damar duduk di sebelah Wendy dan berkata, "Wen, jadi begini, sebenarnya aku sudah mengundurkan diri." Wendy langsung menutup buku menu yang besarnya menutupi wajahnya itu. Dia melihat Damar sambil mengangkat sebelah alisnya, "Kapan kamu mengundurkan diri? Kenapa ayah tidak memberitahuku?" Damar menuangkan secangkir teh yang sudah ada di meja mereka. "Aku mengundurkan diri kemarin, tapi Om Bari menyuruhku untuk memberitahumu langsung." "Jadi, oh," Wendy kembali membuka buku menu itu, menutupi rasa kecewa yang terlihat jelas di wajahnya. Saat dia mengetahui kalau Damar memiliki kartu berlian, Wendy selalu sadar bahwa Damar tidak akan bekerja lama dengannya. Hanya saja, Damar datang untuk melindunginya diam-diam. Wendy tidak tahu akan hal itu, jadi Wendy hanya hidup dalam rasa penasaran mengapa pemilik kartu berlian bekerja jadi asistennya. Namun, Damar memiliki sifat yang baik, sangat disayangkan kalau Damar tidak bekerja lagi dengan Wendy. Setelah beberapa saat, Wendy melihat ke arah Damar. "Oh iya, apa kamu ke LH sekalian datang ke acara tunangan Kak Gladys?" Damar menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali Kak Gladys harus menikah dengan Diska," Wendy berkata, "duka orang kaya, dikorbankan untuk bisnis semata. Aku tidak akan mau kalau disuruh ayahku untuk menikah seperti itu, aku akan menikahi orang yang aku cinta." Setelah Wendy mengatakan hal itu, Clara mengangguk setuju, "Benar, sayang sekali. Diska selalu mengejar Gladys. Padahal Gladys dulu selalu menolaknya, dia sampai kesal sekali, loh, dulu waktu kuliah. Mengejar Gladys tapi bermain dengan wanita lain. Sayang sekali keluarga Gladys harus mengorbankan dia. Kemarin kami bertemu mereka, dan kamu tahu orang seperti apa yang jadi teman Diska. Di depan kami, dia melecehkan Kak Clara. Dan Diska malah membela mereka." Wendy memikirkan apa yang terjadi kemarin. Saat Tandi menyentuh paha Clara, Damar mengangkat alisnya terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Wendy. "Siapa yang melecehkan manajer Clara?" Sheila mengangguk dan berkata, "Dia seorang selebgram, namanya Tandi Purnomo." Mendengar nama itu disebutkan, Damar bertanya lagi,
Apa dia lelaki yang berpakaian seperti perempuan itu? Benar, dia menjual dan review beberapa kosmetik. Sepertinya banyak di antara penggemarnya yang perempuan, sekarang banyak orang memujanya. Wendy mengutuk, kalau dia melakukan hal itu di JC, akan langsung aku tampar wajahnya itu. Apa kamu kenal dia? Tanya Clara. Waktu naik pesawat ke LH, dia duduk di sebelahku, kata Damar. Orang seperti dia menjijikan sekali, apalagi Kak Gladys harus menikah dengan orang seperti Diska. Hah, Wendy hanya menghela napas, tak mampu melanjutkan kata-katanya. Damar memilih diam dan menyesap teh di depannya. Saat mereka sedang berbicara, ada dua orang masuk ke dalam restoran. Orang itu adalah Tandi dan seorang lelaki yang relatif muda, pakaiannya sangat modis. Selamat datang, seorang pelayan menyambut mereka dan saat melihat Tandi, matanya berbinar dan berseru, Tandi Purnomo. Tandi tersenyum dan kemudian berkata, pelankan suaramu, pelankan, aku datang untuk makan di sini. Aku bersama dengan temanku, Hans Ardiansyah. Apa Anda akan menyewa ruang privat atau umum? Tanya pelayan itu dengan ramah. Saat Tandi hendak menjawab, dia melihat Wendy dan yang lainnya duduk tak jauh dari pintu masuk. Hans, lihat ke sana. Tiga wanita itu, mereka datang dari JC untuk menghadiri acara tunangan Gladys dan Diska. Hans menoleh dan melihat meja yang ditunjuk Tandi, matanya berbinar. Mereka berdua tidak tahu kalau Damar ada di sana, hal ini karena posisi Damar yang membelakangi pintu masuk. Aku tidak melebih-lebihkan ya, tapi mereka cantik sekali. Tandi menjilat bibirnya seolah menyeka air liurnya yang keluar. Ya, mereka sangat cantik. Hans menelan ludah lalu bertanya pada pelayan, kami akan duduk di sebelah meja itu. Pelayan itu mengangguk dan berkata, baiklah, silakan ikuti saya. Keduanya mengikuti pelayan itu dan begitu mereka sampai, Tandi menyapa, loh, bukankah kalian bertiga wanita tercantik yang datang dari JC? Kebetulan yang luar biasa kita bisa bertemu di sini. Mendengar suara menyapa teman-temannya, Damar menoleh tanpa sadar. Begitu Hans dan Tandi melihat sosok Damar di sana, mereka terkejut. Damar. Ya, Damar dan Hans berasal dari keluarga yang sama. Ardiansyah. Mereka masih saudara dan saling kenal. Hanya saja posisi Damar di keluarga besar tidak terlalu berarti. Sedangkan Hans berbeda. Dia terhitung sebagai adik Damar tapi kedudukannya lebih tinggi dari Damar. Dari segi ahli waris, Hans merupakan keturunan yang kuat untuk mendapatkan posisi itu. Kamu, Damar, pemerkosa itu ya? Tandi menunjuk ke arah Damar, pantas saja kamu tidak berani memperkenalkan namamu padaku waktu di pesawat. Ternyata di LH kamu sangat terkenal. Saat dia mengatakan hal itu dan melihat Wendy dan yang lainnya, hei, kalian para wanita cantik, apa kalian tidak takut berada di sebelah orang cabul seperti dia? Biar aku perkenalkan kalian temanku ini. Dia adalah Hans dari keluarga Ardiansyah. Dia adalah salah satu calon pewaris keluarga Ardiansyah. Hans tersenyum kepada ketiga wanita itu. Halo, ladies, apa kalian tertarik untuk makan bersama kami? Hans membuat wajah seramah mungkin. Tidak tertarik, jawab Wendy tanpa basa-basi langsung ke intinya. Tandi mengerutkan keningnya dan berkata, Hans mengajakmu makan bersama, tapi kamu tolak. Kalian terlalu jual mahal. Ingat, ini di LH, bukan di kota kecilmu. Wendy tidak terima saat mendengar ucapan Tandi. Damar menghela napas dan melihat kedua orang itu dengan enggan. Pergi dari hadapanku bisa, kan? Nafsu makanku bisa hilang kalau melihat kalian terus-terusan. Bersambung. 74. Suara Damar tidak keras, tetapi kedua orang itu mendengarnya dengan jelas. Semua orang tertegun seketika, termasuk Wendy dan yang lain. Pada saat ini, mereka baru tahu tentang identitas sebenarnya Damar. Dan kira-kira mengetahui betapa hebatnya keluarga Ardiansyah di kota JC. Ini alasannya Wendy tidak meladeninya ketika Tandi berkata bahwa ini adalah kota LH. Jika mereka sedang berada di kota JC, dia pasti akan membantahnya langsung. Namun, sekarang dia sungguh tidak berani melakukan itu. Karena gampang sekali bagi keluarga Ardiansyah untuk melawan grup Panorama. Tetapi mereka tidak menyangka Damar berani membantah. Dan sikapnya cukup tegas. Ini membuat Tandi terdiam, dan memandang Damar dengan kaget. Hans langsung bereaksi dalam sekejap, dia menyipitkan matanya lalu berkata pada Damar sambil tersenyum, kamu sedang berbicara denganku. 9 tahun yang lalu, kamulah yang takut padaku. Setelah dipenjara 9 tahun kemudian, kamu berani bersikap sombong padaku.
Apakah kamu menganggap dirimu hebat karena ayahmu telah menjadi wakil direktur di Navis Group? Keluarga Ardiansyah bertetap di kota LH, dan ini merupakan hal yang sederhana untuk memecat seorang wakil direktur, pria itu mencibir. Damar mendorong kursi, lalu berdiri dan berkata, silakan coba, lihatlah Navis Group akan memecatkan ayahku atau tidak. Dan juga, jangan berisik di sini seperti nyamuk. Damar menggaruk telinganya dan berkata dengan remeh. Melihat situasi semakin memanas, manajer lobi segera mendekati mereka. Pak Hans, ini adalah tempat umum, kami sudah menyiapkan suite untukmu, silakan mengikuti saya. Hans mengabaikannya dan menatap Damar. Damar, baik, aku tidak akan perhitungan denganmu kali ini. Tetapi Damar, aku akan berurusan denganmu lain kali, selama kamu di kota LH. Damar tersenyum dan menjawab, ya, lain kali saja. Hans mencibir lalu mengikuti manajer lobi berjalan ke ruangannya. Sebelum pergi, Tandi berkata, bocah, aku sudah kesal padamu ketika di pesawat. Dan kamu berani menyinggung Hans, kamu dalam masalah. Ingatlah namaku, aku adalah Tandi Purnomo. Kemudian, dia mengikuti Hans ke dalam ruangan. Damar tersenyum, lalu duduk kembali. Baru saja duduk, dia menyadari ketiga gadis itu sedang memandangnya dengan tatapan kaget. Wendy menunjukkan jempol padanya dan berkata, keren, kamu berani berkata seperti itu pada keluarga Ardiansyah. Sheila tidak berkata apa-apa, dia mengetahui penampilan Damar. Meski dia tidak pernah memberitahu ini kepada siapapun, namun dia tidak khawatir sama sekali padanya. Clara mengerutkan kening dan menghela napas. Damar, dia dari keluarga Ardiansyah. Jika mereka benar akan mencari masalah, kamu bawalah kartu berlianmu ke Bank Royal. Tidak ada yang berani mengganggumu, meski mereka dari keluarga Ardiansyah. Damar mengangguk dan tersenyum, dia tidak terlalu peduli dengan ini. Kemudian, dia memikirkan tentang sesuatu dan bertanya padanya, oh ya, Bu Clara, apa kamu ingin bekerja di bagian kota LH? Clara sedikit terkejut, tentu saja, kamu tidak tahu ya, sebenarnya keluargaku tinggal di kota LH. Saat aku bekerja di Bank Royal, aku dikirim ke kota JC. Dan transfer personel Bank Royal memang agak sulit. Mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun, apa kamu ingin membantuku? Pria itu mengangguk, ya, aku tidak ingin membuatmu kerepotan. Lebih baik hanya satu orang saja yang bertatap muka. Aku bersenang hati bekerja sama denganmu, maka kamu ambillah kartuku, dan berbicara dengannya. Jika perlu, aku akan pergi bersamamu. Wendy berkata seketika, tidak menyangka kamu orangnya rendah hati sekali. Damar memegang hidung tanpa daya. Tidak apa-apa, hanya kartu sudah cukup, kata Clara dengan penuh semangat. Lagi pula, hanya ada 9 kartu yang diterbitkan di seluruh dunia. Di Bank Royal, kartu semacam itu memiliki otoritas yang sangat besar. Damar tersenyum. Bagaimanapun, kartu itu terikat ke ponsel miliknya. Jadi baginya, tidak bermasalah untuk memberi kartu itu pada Clara. Dia mengeluarkan kartu itu dari sakunya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Clara mengambilnya dengan hati-hati dan menyimpannya ke dalam tasnya. Wendy yang ada di samping melihat kartu itu dengan ekspresi iri di wajahnya. Kemudian, dia memesan beberapa hidangan yang cukup mahal. Tanpa diganggu oleh orang lain, mereka makan cukup tenang. Tepat setelah makan, ponsel Wendy berdering. Itu adalah telepon dari Gladys, dia mengajak mereka pergi bermain bersama. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Damar diam-diam pergi sendirian. Sementara Clara sangat ingin pergi ke Bank Royal untuk melakukan transfer personelnya sendiri, dan dia pergi lebih dulu. Hanya Wendy dan Sheila yang tersisa, mereka naik taksi untuk menemui Gladys. Setelah ketiga gadis itu pergi, Damar hendak naik taksi untuk pulang dan tidur dulu lalu mencari Johnny untuk mencari tahu tentang situasi saat malam. Ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dia mengangkat telepon dan bertanya, halo. Halo, bos, aku Wadi, penanggung jawab bagian kota LH. Pak Riki memintaku untuk bertemu denganmu. Sebuah suara sopan muncul di ujung lain telepon. Sebelum datang ke kota LH, Damar pernah bilang kalau dia akan membantu mereka menyelesaikan masalah gudang. Dia berkata padanya, baik, seperti ini saja, kamu tambahkan nomorku di WhatsApp. Dan kirimkan semua berkasnya kepadaku, aku akan mengabarimu nanti. Baik, bos. Wadi mematikan telepon,
lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah berkas untuk Damar. Tentu Damar tidak akan menyelesaikannya sendiri. Ini hanya masalah kecil saja, maka dia memberikan tugas ini kepada Binar. Dia mengirimkan berkas itu kepada Binar, dan menjelaskan kejadiannya padanya. Lalu menyimpan kembali ponselnya. Awalnya dia ingin kembali ke rumah, namun dia tiba-tiba mengingat dia telah diajak makan oleh Rima. Dia melihat ke samping dan menemukan sebuah warnet. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktu di warnet dulu. Kota JC, di sebuah kompleks. Wadi baru mematikan ponselnya dan dia sedang duduk di sofa dalam rumah. Wadi terlihat cukup tampan, dan rambutnya agak pendek. Setelah dia mematikan telepon, dia memandang ke depan dan berkata, "Guruku, bos sudah bilang dia akan menyelesaikannya. Apa misi kita hari ini? Membunuh Red Lotus." Di seberangnya, sebuah suara terdengar tanpa perasaan. Seorang gadis duduk di seberangnya. Dia kira-kira berusia 25 tahun, badannya terlihat kecil, sepertinya tinggi badannya 150 ancam. Wajahnya imut, namun dadanya sangat berisi. Tidak ada ekspresi di wajah gadis berambut pendek ini, matanya terlihat dingin. Di atas meja tamu yang di depannya, terletak sebuah pisau panjang dan sebuah pisau pendek. Tangannya memegang sebuah foto, di dalam foto itu adalah seorang wanita dan pria. Wanita yang di dalam foto itu adalah dia sendiri. Namun di foto itu, dia tersenyum ceria, berbeda sekali dengan dia sekarang ini. Dan di foto itu, dia telah digendong oleh seorang pria yang sedang menggigit jerami. Pria itu adalah Damar. "Guruku, ini sudah 3 tahun lewat ketika aku menyelamatkanmu dan datang ke kota LH. Dan aku adalah pembunuh nomor 5, bukankah membunuh orang dari Red Lotus terlalu mudah bagiku? Pembunuh Red Card-nya payah sekali, kapan kita kembali ke Night Watcher?" Wadi berkata dengan sedih. "Yang penting, aku tidak ingin bekerja lagi," Wadi berkata lagi. Gadis itu memandangnya, dan berkata dengan nada dingin, "Sampai aku menemuinya. Jika aku selamat, dia pasti tidak mati." Bersambung 75. Melihat ekspresi gadis itu, Wadi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Guruku, aku melihatnya dengan mata sendiri. Selama pertempuran itu, kamu dikepung oleh begitu banyak musuh. Dan pada saat itu, dia merupakan kekuatan utama dari timmu, jadi dia berada di tekanan yang lebih banyak darimu. Jika bukan karena aku tidak akan bisa menyelamatkanmu juga. Meskipun dia memang hebat, tapi kemungkinannya untuk melarikan diri sangat tipis." Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Aku bercanda saja," Wadi berkata dengan cepat. "Guruku, apakah kamu menyukainya?" Gadis itu mencibir, "Ini tidak ada urusannya denganmu. Aku benar-benar tidak ingin pergi bekerja lagi. Bukankah kamu adalah orang yang super kaya di antara Night Watcher? Aku tidak ingin bekerja keras lagi," Wadi berkata dengan wajah sedih. "Kita akan kembali setelah aku menemukannya," kata gadis itu dengan dingin. "Kapan kita bisa menemukannya? Jika dia benar-benar meninggal, apakah aku harus bekerja dan menanggung biaya hidupmu seumur hidup? Aku menderita sekali," Wadi bergumam dalam hati. Gadis itu menghela napas, dia menaruh foto itu di sakunya dengan hati-hati. Lalu, dia menatap Wadi dan berkata, "Cepat istirahat dulu, tetap lanjutkan misimu di malam hari. Ingat, jangan sampai ketahuan. Tetap rendah hati." "Ya, aku tahu. Jika aku tidak rendah hati, aku akan menghajar pemilik gudang itu sehabis-habisnya. Aku adalah pembunuh nomor 5. Berani sekali dia menyuruhku kerja sana-sini," Wadi mengomel. Gadis itu mengabaikannya, dia mengambil 2 pisau di atas meja. Wadi buru-buru berkata, "Guru, kapan kamu memberiku 2 pisau seperti itu? Aku akan terlihat tampan ketika membawa pisau seperti itu. Yang aku gunakan sekarang adalah belati yang kamu ambil dari Red Lotus. Aku ulangi lagi kepadamu, Night Watcher itu rendah hati. Kami tidak memakai pisau seperti itu untuk pamer." Gadis itu mengerutkan kening, lalu berkata lagi, "Kamu bisa mendapatkannya ketika kita kembali ke Night Watcher." Setelah berbicara, dia kembali ke kamarnya dan langsung menutup pintu. Damar bermain game di warnet sepanjang sore. Sekitar pukul 4, Rima baru meneleponnya. Damar mengangkat telepon dan berkata, "Halo. Halo, Damar, maafkan aku. Sepertinya janji kita hari ini harus ditunda lagi. Aku akan meninggalkan kota LH untuk sementara waktu. Banyak tugas yang harus aku selesaikan sekarang,
Rima merasa tidak enak hati pada Damar. Damar tertegun sebentar, mereka telah berjanji 3 kali untuk makan bareng, tetapi gagal terus. Pria itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan tinggal di kota LH untuk waktu yang lama. Kita bisa buat janji lagi nanti. Maaf sekali, aku benar-benar merasa tidak enak denganmu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di kota LH, langsung telepon aku saja. Aku pasti akan membantumu," kata Rima. Saat ini, Damar mendengar seseorang memanggil nama Rima di ujung telepon. Dia segera berkata, "Oke, jika aku butuh bantuan, aku pasti akan meneleponmu." "Baiklah, aku tidak akan mengganggu waktumu lagi." Rima meminta maaf sekali lagi, dan kemudian menutup telepon. Damar lanjut memainkan game di warnet sampai pukul 12 tengah malam. Pada pukul 12, dia berjalan keluar dari warnet. Dia mengangkat kepalanya, memandang langit malam yang gelap, dan bergumam, "Sudah lama sekali tidak keluar pada jam segini, aku agak merindukannya." Lalu, dia mulai berjalan ke arah kompleks terdekat. Tempat tinggal Johnny tidak sulit ditemukan. Dia sudah menanyakan tempat tinggalnya sebelum dia datang. Meskipun Johnny bertanggung jawab atas perusahaan keluarga Ardiansyah, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk tinggal di villa. Johnny hanya dapat tinggal di kompleks kelas atas. Damar menghindari semua kamera CCTV dan dia tiba di depan pintu rumah Johnny dengan lancar. Ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada orang." Dia tidak mendengar suara napas apapun di dalam rumah itu. "Sepertinya aku harus datang lagi besok." Damar menghela napas, dia berbalik dan berjalan keluar dari kompleks itu. Kompleks Johnny berada di dekat sungai. Damar berjalan di tepi sungai dengan santai. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke arah tepi sungai. Ekspresinya berubah seketika, dan dia langsung melompat ke bawah. Setelah mendekat, dia melihat ada banyak darah mengalir di tanah, dan dia menemukan mayat di tepi sungai. Damar sedang mempertimbangkan apakah dia harus memanggil polisi. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa orang ini memiliki tato lotus di tangannya. Dia mengeluarkan telepon dan mengambil fotonya. Tato lotus itu berwarna merah. Pembunuh Redcar telah dibunuh. Damar menunduk, ekspresi kegembiraan tiba-tiba melintas di wajahnya. Ini adalah cara bunuhnya nomor 2. Pria itu bergumam, nomor 2 adalah orang terdekatnya di Night Watcher. Dia adalah sahabatnya, dan juga orang yang dapat dia percaya. Setelah mengetahui bahwa dia mungkin masih hidup, Damar merasa sangat bahagia sekarang. Dia yakin bahwa nomor 2 telah selamat dari pertempuran itu. Pria itu menghela napas lega. Dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon Lilia, dan meneleponnya. Telepon terhubung dengan cepat, dan suara Lilia yang malas terdengar dari ujung telepon. "Halo, ada apa?" "Aku menemukan nomor 2, kata Damar dengan cepat. "Apa?" Lilia bertanya dengan senang, "Benarkah? Di mana dia sekarang?" "Aku belum bertemu dengannya, tapi aku melihat mayat dari Red Lotus. Dan aku bisa yakin bahwa nomor 2 yang membunuhnya." Damar menghela napas dan berkata, "Aku sudah melihat 2 mayat yang sebelumnya itu. Meskipun tekniknya mirip dengan nomor 2, tapi itu hanya mirip saja. Apa kamu bisa yakin mayat yang kamu temukan sekarang benar-benar dibunuh olehnya?" Lilia bertanya lagi. "Ya, aku bisa yakin," Damar berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku akan mengirimkan lokasinya. Cepat suruh orang di kota LH untuk datang dan menangani mayat itu." "Baik," Lilia mengangguk dan berkata, "Kamu harus menemukannya, tahu, kan?" Damar menjilat bibirnya dan berkata, "Aku tahu, aku masih ingin bertarung bersama dengannya." Setelah menutup telepon, Damar menghela napas lagi. Dia melihat ke tepi sungai, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Kamu masih hidup. Itu adalah kabar yang baik. Kamu belum mau kembali ke Night Watcher, pasti karena ingin membalas dendam untuk kita. Ya juga, jika kamu kembali sekarang, akan ada banyak tugas." Lalu, pria itu berbalik dan meninggalkan tepi sungai. Dia tidak menyadari bahwa ada seorang wanita dengan gaun merah berdiri di jarak yang tidak jauh darinya. Wanita itu melihat ke arah Damar, dia menjilat bibir merahnya dan berkata, "Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lihat saja nanti." Keesokan harinya, Damar dibangunkan oleh panggilan telepon dari Bagas. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Halo, aku masih tidur." "Masih tidur?"
Sekarang sudah pukul 10. Apa kamu lupa? Sekarang sudah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Memang kenapa? Jika tidak ada urusan penting, aku akan lanjut tidur lagi, kata Damar tanpa daya. Jangan tidur lagi. Bukankah kamu telah berjanji pada David bahwa kamu akan pergi ke reuni kelas hari ini? Damar baru menyadari hari ini adalah reuni kelas. Sebelumnya David mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta di hari Sabtu. Dia pikir masih ada beberapa hari lagi, ternyata adalah hari berikutnya. Oh, baik, kita ketemu di pintu masuk hotel setengah jam lagi, kata Damar. Setelah mematikan telepon, Damar bangun dari tempat tidur dan mulai bersiap-siap. Lalu, dia menemukan sesuatu yang membuatnya depresi. Pakaiannya telah dicuci oleh ibunya pagi ini. Dia membeli satu set pakaian bagus di mall sebelumnya, dan dia telah memakainya selama 2 hari. Damar hanya bisa menemukan pakaian lain yang lumayan bagus. Dia mengenakannya dan menuju ke restoran. Ketika Damar tiba di Hotel Moonlight, dia melihat Bagas berdiri di depan pintu dengan setelan jas dan sepatu kulit. Bagas melihat penampilan Damar, dan dia segera bertanya, "Lah, kamu memakai pakaian seperti ini saja. Kamu pasti akan diejek oleh David nanti." Damar merasa tak berdaya. Dia berdeham, lalu menatap Bagas dan berkata dengan serius, "Aku pernah bilang, sebagai seorang Night Watcher harus tetap rendah hati. Ini adalah aturan untuk para Night Watcher, kamu harus mengingatnya. Yang aku tahu adalah orang yang rendah hati akan diejek dan dianggap sebagai orang bodoh," balas Bagas. Dia menatapnya Damar tanpa daya dan berkata, "Lupakan, ayo masuk dulu." Mereka berdua berjalan menuju lobi hotel. Begitu mereka tiba, mereka melihat ada 3 orang yang sedang berdiri dan mengobrol di dekat pintu. Antara ketiga orang itu ada David dan Susan. Mereka adalah penyelenggara reuni kali ini, dan mereka juga bertanggung jawab atas resepsi kali ini. Pria satu lagi adalah Nico. "Kamu telah menjadi salah satu pengurus di Departemen Pemasaran Navis Group, dengan gaji tahunan 2 miliar. Pantas kamu bisa jadi ketua kelas," puji Nico. "Orang seperti aku tidak pantas dibandingkan dengan orang sepertimu juga. Kamu adalah anggota dari keluarga Tandialo," balas David dengan rendah hati. "Aku lebih beruntung saja bisa menjadi salah satu anggota di keluarga Tandialo," Nico berkata lagi. "Ngomong-ngomong, apa kamu masih ingat Damar?" Damar yang dari keluarga Ardiansyah. Karena nilainya cukup bagus, maka dia diterima oleh Universitas Kota LH. Tidak lama kemudian, dia memerkosa seorang wanita dan ditangkap oleh polisi. "Aku baru saja bertemu dengannya 2 hari lalu dan dia baru dibebaskan dari penjara." "Ya, aku juga bertemu dengannya kemarin. Dia dan Bagas datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Orang seperti Bagas masa berani melamar di Navis Group, lucu sekali," kata David dengan jijik. Saat ini, Susan mendorong punggung David dengan sikunya dan menoleh ke arah yang tak jauh dari mereka. David melihat sekeliling dan menemukan bahwa Damar dan Bagas sedang berjalan ke arah mereka. Bersambung. Terima kasih, semoga sehat selalu.